Lada, benih, insya Allah kami yang tanggung 100% benih untuk tanaman tahun 2024. Alat mesin pertanian kami tambah sesuai tingkat kenyamanan nanti ke depan. Kemudian pupuk subsidi kuantumnya kita tambah nanti untuk Sumedang dan Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, kita melakukan produksi akselerasi tanam saat ini. Di seluruh Indonesia, kami sudah kunjungi 13 provinsi setelah menjabat Menteri Pertanian. 2 bulan kami telah mengunjungi 13 provinsi seluruh Indonesia, dan kami akan lanjutkan Aceh, Medan, dan Sumatera Barat insya Allah minggu depan. Kami yang sampaikan, kami akan datang mengatasi masalah petani kita. Masalahnya adalah pupuk kurang. Benar apa betul? Kemudian mengambilnya harus menggunakan kartu tani. Itu menyulitkan petani. Betul apa benar? Sekarang kami putuskan, kami ubah regulasinya, ubah regulasi di Kementerian Pertanian hanya menggunakan KTP. Setuju? Setuju? Insya Allah untuk Jawa Barat kami memberi bantuan dari pertanian kurang lebih 241 miliar untuk Jawa Barat. Itu bantuan gratis dari pemerintah, bibit, benih, dan seterusnya. Kemudian untuk Sumedang, Pak Bupati, karena Bapak menjadi tuan rumah yang baik, hanya persiapan 2 hari itu bisa berkumpul masyarakat di Jawa Barat, bahkan ada dari Banten, LMDA. Benar ada dari Banten? Kami berikan 23 miliar untuk Sumedang. Aku tahu petani, mereka tidak tunggu pidato saya, tapi menunggu tambahan pupuk, benih, dan seterusnya. Kami anak petani, kami anak Babinsa. Ada Babinsa? Aku adalah anakmu lagi berjuang untuk merah putih. Aku lanjut. Untuk Sumedang, Pak Bupati, apakah masih butuh bantuan? Masih. Kami tambah 10.000 hektar bibit jagung, tapi tolong ditanam. Aku beri target 2 bulan harus selesai. Bisa? Bisa? Insya Allah ini mau hujan. Izinkan Pak Menhan, kami ingin menyapa Babinsa 1 orang. Kami ingin PPL 1 orang. Kemudian Ketua Kelompok Tani 1 orang. MDH 1 orang. Ada Babinsa yang pangkat Sersa Mayor 1 orang. 1 orang aja. 1 LMDA. Pak Kadis, sini Pak, temani saya. Pak, ini mau hujan. Bapak punya lahan? Bapak punya lahan? Benar? Kasih hand traktor 2 unit. Pak Kadis, PPL ada nggak? Pak Kadis, LMDH ada? Sini Pak, Ketua LMDH. Ini ketuanya LMDH ya, se-Jawa Barat. Bisa tanam? Kalau aku berikan tadi 20.000, kasih mesin? Dah, penuhi permintaannya, Pak Dirjen, apapun caranya, aku nggak ngerti nih. Oke, tuh Pak Dirjen berdiri. Ini 2 unit, ya. TPL, apa keluhan nggak masalah? Nggak masalah. Slogannya PPL, karena aku dulu PPL 15 tahun, kemudian ditakdirkan jadi menteri. Slogannya adalah mengeluh gagal, meminta hina. Betul? Terima kasih karena dia baik, kasih hand traktor 1. Nanti ini 1, ini LMDH mana? Wadah. Oke. Kami lahir miskin, kadang dihina, tapi kami tidak ingin mati dalam keadaan miskin dan hina. Karena itu salah saya. Kami juga PPL. Saya
katakan tekad kami ingin mengabdi untuk Merah Putih. Alhamdulillah 15 tahun setelah jadi PPL ditakdirkan jadi menteri. Kami PPL mungkin bisa ditunjukkan fotonya di saat kami jadi PPL. Kurus, gondrong, jelek, tapi sekarang sudah berevolusi sedikit. Terima kasih. Pak Kepala, ini kepalanya LMDA se-Jawa Barat langsung turun di bawah. Ambil nomor HP-nya supaya yang ditagih adalah dirjennya. Karena dirjen ada eselon 1 ada 6. Banyak yang tidak paham apa arti food estate itu. Apa maksud kita bangun? Kita bangun untuk generasi kita 1000 tahun ke depan. Untuk mempersiapkan pangan penduduk Indonesia 1 miliar ke depan. Kita siapkan dengan teknologi tinggi. Kalau yang ada di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur kita intensifikasi. Tetapi di luar itu kita ekstensifikasi. Dengan teknologi karena skala besar, skala luas. Kita bisa kendalikan. Kalau kita kekurangan pangan, padi, kita produksi padi. Kalau kita kekurangan jagung, kita produksi jagung. Sekarang sudah tumbuh, sudah panen. Produksinya lapor Pak Menhan 6,5 ton dan sudah produksi. Dan itu produksi pertama itu termasuk tinggi. Pertanian ini tidak instan, tidak bisa diperdebatkan, bukan mau diributkan, tapi dikerjakan kalau sektor pertanian. Biasanya narasi yang indah tidak seindah tindakannya di lapangan. Yang aku tahu. Setuju Bapak Ibu? Mari kita bergerak bersama-sama. Insya Allah Bapak Presiden sudah penuhi permintaan masalah bibit, kemudian pupuk, kemudian mempermudah pupuk hanya menggunakan kartu tani. Tahu Bapak Ibu kartu KTP. Kartu tani boleh tetapi KTP boleh, terserah Bapak Ibu. Yang mana bisa mudah untuk mendapatkan pupuk. Setuju? Saya petani, karena kami petani muda juga, kalau buka lahan itu biayanya mahal sekali Bang. Oke, sudah, aku tahu. Satu, apa lagi? Ini masalah Kabupaten Indramayu itu tentang pupuk. Pupuk susah sekali, mana sekarang banyak tadi yang lebih dari 1 bulan. Oke, sini mana pengecernya sini? Kalau mana pengecer ada? Pak Direktur mana? Kalau ada pengecer yang mempermainkan nasib petani, percaya izinnya kami cabut dan taruhannya adalah saya. Sekali lagi, kalau ada pengecer mempermainkan nasib apalagi mempermainkan harga, percaya kami cabut izinnya. Setuju Pak Dirut? Pak Dirut berdiri, cabut izinnya. Ini keluhan ini terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Tengah kemarin, alhamdulillah sekarang sudah stabil. Tolong Jawa Barat jangan terjadi seperti itu. Kenapa? Jawa Barat sekarang peringkat kedua terbesar Indonesia produksinya. Betul Pak Kadis? Karena Pak Kadis betul peringkat kedua. Pertahankan peringkat kedua. Karena melampaui provinsi lainnya. Ini nomor 2 se-Indonesia. Dan aku minta ini dipertahankan. Kalau ini dipertahankan, bantuannya nanti aku tambah. Yang satu Bu, apa? Langsung aja keluhan. Ingin lebih menurunkan angka stunting. Oh stunting. Oke, tunggu aku jadi Menteri Kesehatan. Ini bagian dari pertanian. Keluhan petani di lapangan memakai KTP memang yang tidak memiliki kartu tani sudah bisa dilayani. Namun mohon untuk persyaratan menggunakan KTP-nya lebih dipermudah Pak. Nih, Pak Dirut. Sini Pak Dirut. Mana? Untuk bisa segera direalisasikan untuk tadi janji Bapak yang 14 triliun untuk 14 triliun yang untuk pupuk bersubsidi. Sudah. Oh sudah Pak. Nanti ya Pak. Kebetulan kami sebagai penyuluh di lapangan itu sekarang pupuk yang terisi itu adalah sesuai alokasi. Mudah-mudahan bisa segera direalisasi sesuai dengan makanya kami datang. Surat pertama adalah pupuk totalnya 4,5
juta. Karena kami baru dilantik 2 bulan menteri. Kami menghadap Bapak Presiden, kami membujuk Bapak Presiden. Bapak Presiden, petani Indonesia membutuhkan uluran tangan Bapak. Sehingga beliau setujui 14 triliun, suratnya menyusul kemudian. Tapi insya Allah sudah diputuskan, pokoknya sudah ada. Sini, ini penyuluh, kayaknya sepertinya belum mengenal slogan penyuluh. Mengeluh berarti? Yang mengeluh itu petani, Pak. Kami hanya menyampaikan. Oh, tepuk tangan untuk penyuluh. Oke, Anda menyampaikan, aku jawab 14 triliun sudah oke. Pak Dimas, ada masalah? Mohon izin Bapak Menteri, Petani atau tidak? ada keluhan dari Desa Padanaan, Kecamatan Pasir, Kabupaten Serdang, bahwa untuk pupuk subsidi masih kurang dan lahan juga masih luas untuk ditanam. Kami siapkan bibit, tetapi pupuknya sudah ditambah, Pak. Siap. Sampaikan. Siap. Inilah tujuannya kami kumpul. Ada yang mengatakan kenapa di pintu aku lakukan dulu 5 tahun seperti ini. Sehingga pemerintah 3 kali swasembada. Pertanian itu harus dikerjakan, bukan diperdebatkan, bukan dijanji palsu, diberikan PHP kepada petani. Oke, kami akan keliling. Kami akan mengecek apa masalah petani kita. Masalahnya adalah pupuk, selesaikan. Masalahnya adalah kartu tani, diselesaikan. Masalahnya benih, kita selesaikan. Masalahnya alat mesin pertanian, kita selesaikan. Bapak bisa? Mohon izin Pak Menteri menyampaikan pesan dari petani agar jangan dipersulit karena selama ini persyaratannya berbelit-belit. Terima kasih. Betul. Untung beliau ingatkan. Untung tadi aku tidak tutup. Kami langsung telepon Menteri ESDM. Kami minta, Pak, tolong jangan dipersulit petani masalah solar. Beliau katakan cukup kepala desa tanda tangan, solar bisa diterima, dan suratnya kami sudah terima juga. Inilah tujuan kami datang. Menyelesaikan masalah, bukan membawa masalah. Bukan mengadu domba petani. Jangan dipolitisasi petani. Petani butuh makan, tahu nggak? Mati hidup bangsa tergantung petani. Pangan kekurangan kita bisa menjadi masalah besar di Republik ini. Baik Pak. Cukup kalau desa. Kami sudah ada. Oke. Ternyata beliau cuma ngetes menterinya. Apa menterinya hafal? Saya yang perintahkan Pak, jadi aku tahu. Dulu harus kepala dinas, kepala desa. Sepertinya sengaja dibuat lemah ini petani Indonesia. Kami datang, kami selesaikan masalah petani Indonesia. Hari ini Alhamdulillah kita selesaikan semua. Itu berkat, support, diperdebatkan. Solusinya kami sudah bawa dan ini direkturnya sudah menyiapkan. Kemudian KTP solar sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Sekarang kalau ada masalah silakan satu orang ke Jakarta ketemu langsung dengan menterinya. Yang biayai adalah menterinya, tapi satu orang, jangan seluruh 60.000 ini. Ya, makasih saudaraku, sahabatku. Saya mohon maaf kalau ada hilaf karena saya manusia biasa. Kalau ada baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bantuan yang diberikan pada hari ini, bantuan 100 ekor domba untuk LMDH se-Provinsi Jawa Barat senilai Rp280 juta. Bantuan 50 ekor domba untuk kelompok peternak di Kabupaten Sumedang senilai Rp140 juta. Bantuan dana alokasi khusus atau DAK peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Jawa Barat senilai 37 miliar. Bantuan benih padi 412,5 ton untuk kelompok tani Provinsi Jawa Barat senilai 5,6 miliar. Bantuan benih jagung 217,5 ton untuk kelompok tani Kabupaten Sumedang senilai 13 miliar. Bantuan benih horti sebanyak 67.000 batang kepada LMDH se-Provinsi Jawa Barat senilai 1,7 miliar. Dan bantuan benih horti sebanyak 33.000 batang kepada LMDH Kabupaten Sumedang senilai Rp700 juta. Dengan total senilai 58,5 miliar. Selanjutnya disilakan untuk berfoto bersama. Baik, semuanya mohon lihat ke kamera.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk para penerima, disilakan kembali ke tempat semula, Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di tempat yang baik ini pada siang hari ini. Yang saya kira masalah sangat-sangat sederhana. Tadi sebetulnya Menteri Pertanian sudah menyinggung bahwa masalah pertanian adalah masalah pangan. Masalah pangan adalah masalah hidup dan mati. Ada pangan, negara hidup. Ada pangan, bangsa hidup. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Tidak ada pangan, tidak ada Republik Indonesia. Saya katakan di berbagai forum bahwa saya sangat hormat dengan para petani, para peternak, para nelayan, para buruh tani. Kalian adalah patriot-patriot sejati. Kalian adalah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Kalian adalah yang menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. TNI, banyak jenderal-jenderal yang gagah ini, dan seluruh prajurit di sini, kita harus ingat, tanpa petani tidak ada tentara, tanpa pangan kita tidak bisa perang. Kita membela negara dan bangsa ini karena didukung oleh para petani di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Waktu Indonesia melaksanakan perang kemerdekaan, tidak ada anggaran, tidak ada APBN, belum ada apa-apa, tidak ada mata uang, tidak jelas. Kita merdeka, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan diatur di kemudian hari. Tapi kita merdeka dulu. Siapa yang beri makan kepada tentara kita? Siapa yang memberi makan kepada pejuang-pejuang kita? Itu adalah para petani di seluruh Indonesia. Masih di HKTI. Dan sampai sekarang saya masih sebagai Dewan Pembina KTNA. Saya masih di Induk Koperasi Unit Desa. Saudara-saudara sekalian, itulah kenapa saya menaruh perhatian yang sangat-sangat besar dalam masalah pertanian. Segala masalah yang berurusan dengan produksi pangan itu masalah yang sangat penting, strategis bagi bangsa Indonesia. Karena itu hari ini saya sangat bangga, terima kasih saya diundang. Saya tidak akan panjang lebar pidato, walaupun ini luar biasa. 60.000 orang di bawah satu tenda, luar biasa Menteri Pertanian kita. Ini Menteri Pertanian ini luar biasa, kader bangsa yang luar biasa. Saya berharap beliau akan terus berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan petani-petani kita. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat bangga melihat tadi ini pejabat bupati ini, luar biasa orangnya ini. Baru sekarang saya dengar ada bupati yang bicara, Tukidides, ahli sejarah dari Yunani, baru satu-satunya bupati yang bicara itu. Saya kira Pak Amran, kita bicara sama Presiden ya, kurang pantas jadi bupati ini. Ternyata beliau dulu Dan Ramil, bekas Dan Ramil beliau. Gayanya masih ada gaya Dan Ramil itu, ya kan?
bisa nyanyi, joget. Dan saya harus hati-hati. Ini saya sekarang sebagai Menteri Pertahanan, jadi tidak boleh kampanye. Nanti ada Bawaslu, nanti dimarahin lagi. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Yang penting tadi saya lihat leadership. Saya lihat kepemimpinan. Kepemimpinan dua orang ini luar biasa. Menteri Pertanian luar biasa. Sebetulnya mungkin harus kita kasih gelar lagi. Bukan Menteri Pertanian, mungkin Panglima Pertanian. Karena gayanya kayak Panglima. Ya, kau butuh apa? Kau butuh apa? Ini gayanya udah gaya Panglima. Tapi terus terang aja, kalau nggak ada Presiden Joko Widodo, Anda nggak bisa gaya Panglima kayak gitu. Yang kasih Anda sekian belas triliun kan Presiden Joko Widodo, kan begitu. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur Indonesia seperti ini karena kita punya pemimpin-pemimpin yang baik. Kita punya pemimpin-pemimpin yang mikirin rakyat, saudara-saudara sekalian. Jadi, tapi udah jangan terus-menerus begitu bicaranya, mengarah ke politik. Tidak, saya tidak bicara politik hari ini. Saya bicara ketahanan, saya bicara pertahanan, saya bicara masa depan Indonesia tergantung kepada pertanian, tergantung kepada pangan, tergantung kepada penyuluh-penyuluh, tergantung kepada petani-petani, tergantung kepada buruh tani, tergantung kepada semua pelaku-pelaku. Jadi saya setuju. Yang menghalangi, yang mempersulit petani, yang tidak mendukung swasembada pangan, itu saya anggap pengkhianat bangsa Indonesia. Saya kira cukup sekian. Besar hati. Saya lihat ada Menteri Pertanian kayak begini, ada dirjen-dirjen kayak begini, ada bupati kayak begini. Ini bisa nggak kita perbanyak bupati kayak begini? Aku minta 500 bupati kayak begini kalau bisa kayak. Jadi saya lihat di sini, benar. Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan. Ah, ini gaya yang aku suka ini. Jangan ada masalah, baik Pak, kita rapat lagi. Baik, jadi kalau gaya-gaya pemimpin, gaya-gaya itu ya, baik kami pertimbangkan. Nanti masalahnya akan kami kaji kembali. Kemudian, baiklah, kemungkinan nanti kami akan beri jawaban kembali. Ini nggak bisa, selesaikan apa masalahnya, ambil keputusan, selesaikan, atasi masalah, bukan tunda-tunda masalah itu, saudara. Saya kira intinya itu, masa depan kita bagus. Ini masih bisa lari 15 kilo ini. Coba Kapolda berdiri juga, ini ganteng ya masih. Kalau aktif ganteng ya, coba legend itu, Irjen coba berdiri itu. Ini gagah-gagah semua. Dulu aku kayak begitu. Jenderal yang ganteng sudah gemoy ya sudah gemoy. Selamat kepada keluarga besar pertanian, saudara-saudara, menjalankan misi yang sangat penting, sangat mulia, saudara-saudara sekalian. Seluruh petugas di bidang pertanian, Anda sadar, kami prajurit dulu perang, ya sekarang perangnya adalah mengamankan bangsa dari kekurangan pangan. Itu. Ini tambah percaya diri. Indonesia kuat. Indonesia maju. Insya Allah kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kota Bandung mampu